senior saya Pak Idwan, lama nggak ketemu nih Pak Idwan Soehardi, kangen juga. Saya pertanyaan Pak Suryo ini salah satu jenderal yang saya kagumi juga Pak. Bapak saya angkatan 45 Pak, NRP-nya 10391. Sama-sama orang bukan prinsip, jadi saya kagum sama beliau Pak Suryo. Jadi pertanyaan Pak Suryo itu benar mendasar Pak. So what? Saya itu balik ke Indonesia tahun 2013 waktu ada proyek Selat Sunda. Sebelumnya saya juniornya Pak Idwan, saya tinggal lama di Selandia Baru karena profesor saya minta saya balik ke sana untuk ngajar. Ini masalah jati diri Pak. Saya ngajar Earth and Ocean Science Pak di Hamilton di Waikato University. Kemudian saya diminta sama pemerintah New Zealand untuk menjadi peneliti di Crown Research Institute di Geology and Nuclear Science Institute di New Zealand. Satu-satunya orang Indonesia di situ. Itu masuk sana juga susah. Dan di situ saya rasakan apa ya? Jati diri bangsa itu harus ada. Nah itu ada di New Zealand kan? Selandia Baru ya. Maori kan? Exactly. Itu sama Pak. Hidung sama hidung ciumannya dengan orang Maluku, Ambon. Jadi kalau orang Maori lihat kita, this is our big brother. Tapi kalau kita ke Samoa, waktu gempa Samoa 2009, saya di tim dari New Zealand untuk survei di Samoa. Mereka ketemu sama kita tuh seneng banget. Dia bilang, ini saudara tua kita. Kalau kita bilang Jepang saudara tua kita, kalau orang Samoa bilang kita saudara tua kita. Dan dia bilang apa Pak orang Samoa itu? Only strong remains, dia bilang. Only strong remains. Maksudnya hanya orang yang kuat bertahan yang tinggal. Kalau mereka ini kan Pak, hijrah. Jadi mereka itu bilang ancestor mereka itu banyak dari Sulawesi dan dari Maluku. Nah, saya ngalamin Pak Suryo mau paham. Kalau mereka masih muda, nah ini juga ada filosofi. Kalau mereka masih muda, itu badannya sama seperti kita Pak. Dan saya ngalamin kenapa terus mereka jadi gede, terutama ibu-ibunya. Jadi ibu-ibunya itu kalau udah nikah punya anak gede-gede Pak. Saya pernah diundang makan Pak di Cook Island itu. Jadi kita kan New Zealand itu bapaknya pulau-pulau kecil di Selandia Baru, jadi kita harus traveling ke sana. Mereka itu kalau makan tuh ternyata piringnya besar Pak, piringnya besar. Jadi ngambil makan, bapak ibunya tuh ngambil makan, tapi bapak ibunya nggak. Saya sendiri pakai piring yang besar juga gitu. Dia nggak makan dulu Pak, anaknya itu dulu disuapin makan dulu. Jadi nanti setelah anaknya selesai semua kenyang semua dalam pesta atau apa, baru bapak ibunya itu memakan sisa-sisa yang dimakan sama anaknya itu habis, baru dia nanti ngambil makan itu. Makanya nggak boleh membuang makanan itu tabu. Makanya mereka kalau ada pesta atau apa itu selalu justru anak-anak yang didulukan. Kalau kita di Jawa kan ojo maang brutu gitu. Jadi bapak ibu dulu disuruh kan gitu, anak-anak nanti belakangan gitu kan. Tapi kalau kenapa kok Anda kagum Bapak Suryo Prabowo? Jadi gini Pak, pertanyaan itu jadi masalah jati diri dan prinsip Pak. Saya ngalamin Pak, jadi sekolah lulus pulang Indonesia balik lagi ke sana ngajar. Pertama masalah ngajar Pak. Kalau kita ngadepin orang kulit putih, begitu kita masuk ke ruangan Pak, ngeliat kita itu ribut kelas tuh Pak. Mereka kayaknya nggak terima diajarin sama kulit coklat. Tapi untungnya pendidikan Indonesia itu kan gini Pak, kita diajarin menghafal Pak. Jadi saya di ITB dulu kuliah ngambil partial differential equation, Laplace equation itu kan nurunkan persamaan hidrodinamik sampai Navier-Stokes itu sampai hafal gitu kan. Nah caranya itu minggu pertama masih ribut, minggu kedua masuk ngajar, saya nggak bawa buku. Ya saya tulis saja rumus Laplace tuh, do kuadrat pi do x kuadrat, betul saya turunin sampai ke Navier-Stokes itu satu kelas diem Pak semua. Jadi ada perasaan inferiority yang kita memang kita mesti rasain karena kakek nenek kita pernah dijajah kan Pak. Jadi kita, nah itu terjadi di anak saya kemudian Pak. Jadi ini ada cerita lucu nih Pak. Profesor suka lucu Pak. Jadi anak saya itu is the only brown color in the class Pak. Sama orang Maori, jadi selalu dekat sama orang Maori. Ditanya anak saya sampai di rumah kayak gini,
then I would like to change my last name. Dia bilang gitu. Why? Saya bilang itu, why last name Prasetya is not cool deh. I would like to change to Kennedy, dia bilang. Terus saya bilang sama dia, even you change the last name to Kennedy, your face doesn't look like Kennedy. Saya bilang, your face is like a Prasetya, just like me. Saya bilang. Jadi ada insecurity sampai terus, makanya itu mungkin ya doa saya diterima Tuhan gitu. Waktu pulang ke Indonesia pas Mas Dhani bikin buku Plato Never Lies, Pak. Dan itu ada dalam bahasa Inggris. Jadi sampai di Indonesia pun anak saya masih bilang, is it dia Indonesian gitu kan? Kita tuh orang Indonesia apa enggak gitu kan? Iya, Indonesia is our home gitu kan? It's not our house, it's our home. Karena home sama house kan beda. Terus saya kasih bukunya Mas Dhani itu, Plato Never Lies. Itu berubah, Pak. Jadi spiritual anak saya itu berubah dan merasa dia bangga sekali sebagai orang Asia, sebagai orang Indonesia. Dan dia bilang, kenapa kok kita harus tinggal di luar gitu kan? Harusnya yang jelek, orang-orang yang jelek-jelek itu diusir aja keluar dari Indonesia, dan kita yang harusnya tinggal di Indonesia. Jadi penting sekali sejarah Atlantis itu ada di Indonesia, karena kita bisa rasakan Pak, kalau kita publication nama Pak, kalau kita publikasi di jurnal, apalagi Q1 Pak, begitu tahu namanya yang publikasi itu Dhani Hilman, Gegar Prasetya, Toto, Budi, yang pertama kali kita siapa Pak? Surya Prabowo. Ya Pak Surya Prabowo, apalagi Surya Prabowo. Ada O-nya, makanya nama saya orang Jawa Pak, tapi nama saya Gegar Prasetya kan nggak pakai O. Kalau orang Jawa masa Jawa iso bahasa Inggris gitu kan? Selalu yang diajar Inggrisnya Pak. Pertama kali, belum saintifiknya. Sehingga Mas Dhani 9 bulan dipublish di Retrak Pak. Paper saya 2 tahun nggak keluar Pak. Jadi 2 hari waktu seminar kemarin Pak Jaya Suprana, Mas Jaya Suprana bilang, kenapa kan nggak kita bangun sendiri? Saya setuju Pak. Harusnya mereka yang refer ke kita. Tapi itu bisa dibangun kalau Pride Atlantis itu di sini Pak. Iya. Nah ini Pak, jual sini saksi itu seperti itu Pak. Iya Kita Pak. harus punya pride bahwa we are Indonesia. Iya. Nah, sebenarnya ada yang belum dipresentasikan sama Pak Dhani ini. Jadi waktu pulang itu saya langsung mimpin itu Pak yang untuk jembatan Selat Sunda. Di situ saya nemuin itu. Dan itu bukan hanya pelabuhannya aja, sebenarnya di utaranya itu yang namanya Pilar Hercules itu ada Pak. Jadi nemuin ada 2 pulau di utaranya Sangiang itu. Waktu itu di Multibin, kan namanya dijulukin Pulau Ular, biar orang nggak ke sana gitu kan. Gitu kita survei detail, bundar Pak, kayak pilar beneran. Jadi kalau ada waktu nanti kita tunjukin. Nanti kali ada minta disini lagi. Mungkin ada ya. Ya, jadi barusan soal dengan penting. Benar, penting sekali Pak Suryo itu. Waktu di Gunung Padang itu sebetulnya kan kita dibantu banyak militer kan Pak. Oleh waktu itu apa namanya komandannya Pak. Soal Padang yang di Padang. Tapi intinya begini. Jadi waktu kita bilang ke komandannya, panglima besarnya dia, saya nggak tahu namanya. Ini Gunung Padang nih bangunan tua besar, usianya udah 10.000. Dia bilang, terus emangnya kenapa? Oke, disawat gitu loh ya. Baik, jadi tentu itu dari berbagai hal menurut hemat kita penting ya. Satu, jati diri bangsa jelas. Bangsa-bangsa lain malah itu menganggap penting, seperti bangsa Korea saking menganggap penting sampai judi yang di Bogor itu patung apa namanya kura-kura yang besar itu kan dibawa ke Korea. Memang untuk apa? Itu untuk diaku sebagai nenek moyang mereka peninggalan gitu ya. Jadi untuk mengangkat apa namanya jati diri, citra dari bangsanya bahwa kita itu bangsa yang besar. Nah, mungkin orang yang tidak banyak sadar ya bahwa selama ini bangsa Indonesia itu yang sejarah tertulis yang diajarkan di sekolah-sekolah itu amat sangat merendahkan bangsa Indonesia. Kenapa? Coba lihat ya.
yang diajarkan di sekolah itu bahwa nenek moyang itu berasal dari Yunan ya, datang sekitar 5.000 tahun yang lalu. Jadi dianggapnya sebelum 5.000 tahun sebelum mereka datang itu tuh bodoh mungkin ya, bodoh baru didatang diajarin 5.000 tahun jadi lumayan pintar barangkali. Setelah itu nggak ada lagi cerita. Kemudian diceritakan setelah itu ya nggak ada kerajaan juga sampai abad 400 Masehi ya, atau Roman negara Kutai 400 Masehi itu ada kerajaan karena sudah ada pendatang dari India. Ini kita ajarin ya bikin candi segala macam gitu ya. Lagi-lagi kebudayaan peradaban Indonesia dibangun dari luar juga gitu. Jadi ngapain aja orang Nusantara goblok-goblok gitu. Perlu bangsa luar membina kita gitu ya. Nah tadi Stephen Oppenheim begitu, dia bikin buku Eden in the East. Dia itu kan seorang dokter ya, bertugas di Papua lama sekaligus ke Kalimantan. Dia orang luar loh, orang Inggris ya. Terus dia melihat keanekaragaman budaya Indonesia itu amat sangat beragam, sangat-sangat kaya. Jadi kalau dibandingkan dengan daerah lain Asia di Thailand mana-mana tuh kita masih kaya gitu ya. Nah tapi waktu dia baca itu sejarah ininya, sejarah formalnya, dia kan bingung juga. Ini bangsa Indonesia sangat kaya budaya, sangat kaya seni. Kok anak bawang gitu di Asia? Kan anak bawang kan? Anak bawang, darah-darah. Nah itu yang sejarah itu yang membuat kita menjadi ini agak rendah diri kan, kan dibandingkan sama Bull ya, sama orang India yang kita masih rendah budayanya semua orang yang lain di Asia itu kan. Jadi itu yang barangkali tidak disadari. Jadi ini yang harus betul kita luruskan ini, apa benar nenek moyang itu kita itu goblok-goblok gitu ya, atau nenek moyang itu sudah maju sejak dulu, sejak zaman es malah. Jadi saya pikir kalau itu bisa kita luruskan benar, ya itu akan amat sangat mengangkat jati diri kita, dan tentunya ada efek yang praktisnya juga ya bagi pariwisata segala macam. Setahu saya banyak sekali situs besar di Indonesia seperti saya perlihatkan tadi itu yang di Sulawesi Tengah itu kan. Itu kan sebelum belum jadi, itu 1-2. Itu kalau sudah jadi itu bisa tidak akan kalah lah sama manapun, sama bisa Piraten sama apa itu besar. Dan itu banyak sekali di Indonesia. Gunung Padangnya kalau tidak dihambat, itu kalau didukung dan itu diakui sebagai piramid 20.000 tahun lalu yang paling tua di dunia, bagaimana coba efeknya untuk pariwisata untuk bangsa kita? Oh iya, kan luar biasa. Demikian sih. Jadi terima kasih Pak Rujo. Towat itu menjadi kunci pembukaan depan kita ke makna pertemuan ini. Tambahan sedikit Prof, tadi bukan hanya last news dari berita terakhir yang kami dapatkan, big wall yang di utara Papua. Ya. Oh, nah, itu sudah dihilangkan dari Google. Saya sudah dikode sama Prof, nanti dilanjutkan sesi berikutnya. Gila, betul itu. Pak Jaya, saya yakin Pak Jaya lebih kagum sama saya lagi karena tapi pertanyaan saya sobat, saya senang ada apresiasi karena memang kita ini krisis kebanggaan. Kita sampai sekarang belum punya sejarah, baru history, not my story. His story, not mine. Sejarah kita belum punya, jadi kadang-kadang sehingga kita, saya waktu SD, mungkin SD saya nggak tahu ya, tapi jelek-jelek SD saya di Jakarta loh. Maksud saya pelajaran sejarah yang akan di tahun-tahun gitu, ya kan? Kerajaan Kutai tadi 400 tahun, ada prastastiknya, gitu. Terus selesai gitu. Terus Gajah Mada, Amenti Palampa, selesai gitu loh bahasa. Jadi kita sejarah tidak dieksploitasi. Kalau kita lihat di Amerika, itu sejarah nomor 1. Jadi yang lain boleh aja merah masih bisa lulus, tapi kalau sejarah merah tidak akan pernah bisa gitu. Kalau kita kuliah ke Amerika juga begitu, pelajaran yang diutamakan itu sejarah. Kita lemah. Jadi lanjutkan mungkin para ahli sejarah ini menggali terus sejarah gitu. Ini sejarah yang kebetulan bukan tentang kehebatan manusia Indonesia yang punya nama ya kan. Kita kalau histori ini nama dia yang ceritanya bukti penemuan dan sebagainya gitu. Dan ingat, tentara itu mau mati demi kebanggaan, bukan negara dan bangsa. Jadi kalau dia bangga sama komandannya, bangga sama temannya, bangga sama lingkungannya, dia mau mati ya.
Tapi kalau nggak punya kebanggaan ya apa gitu loh. Dulu zaman Bung Karno bangga dan sebagainya, sekarang juga dan sebagainya, itu kebanggaan itu perlu ditanamkan oleh ahli-ahli sejarah. Nah kita lemah di sini karena tidak dihargai. Siapa yang punya itu saya tidak tahu dah. Yang punya kewenangan untuk mengangkat ahli sejarah. Sudah, biar Pak Jaya kagum lagi tuh. Saya dulu ketua perencananya tuh Pak. Tapi sekarang masih jadi visi gitu. Nggak usah diceritakan sekarang kalau Bapak kagum nggak usah. Jadi ini yang saya sampaikan. Kagum kok didikte gitu. Jadi intinya bagaimana kita bisa menggelorakan sejarah yang membangkitkan kebanggaan. Surat Sunda itu ada. Izin bertanya ke Nama. dan semuanya. Di sini alhamdulillah puji Tuhan ya, banyak idola-idola saya nih. Ada Prof. Dani Ilman yang sering saya komenin kalau di Facebooknya. Ada Pak Yusuf Suryo Prabowo. Saya suka bacain komen kalau beliau lagi dibully tuh, kecuali apalagi pada saat pilpres, pilkada. Itu salah satu idola saya. Nah, menjawab dari pertanyaan beliau tentang SOWAT dan tadi dari paparan Prof Dani ini bisa disimpulkan bahwa sebenarnya Sundaland atau Atlantis ini budaya atau sama ini kan kita hanya taunya out of Afrika. Kenapa nggak out of Java, out of Kalimantan, out of Sulawesi? Karena dari beberapa penduduk Maori pun mengakui bahwa mereka tuh migrasi dari Sulawesi dan Ambon. Secara culture, mungkin genetik atau beberapa ada kebudayaan yang kita tidak ketahui itu mirip. Apakah kita harus menggelorakan semangat bahwa dari pemaparan Prof Dani tadi bahwa disebut Atlantis karena mereka itu melintasi lautan Atlantik. Dalam artian budaya kita ini adalah orang-orang yang negara atau budaya yang agresor. Nah, mungkin ini juga bisa dipaparkan lagi, apakah kita gelorakan semangat bahwa Nusantara ini adalah apakah memang puncaknya peradaban atau awal mula peradaban, seperti itu. Terima kasih. Kita tidak cukup hanya ya bersemangat saja, terus berbicara apa ya, bla bla bla, tapi nggak ada isinya gitu ya. Kebanggaan, tapi harus ada fakta-fakta yang mendukung kebanggaan kita itu gitu ya. Jadi intinya kalau kita sih berharap kita memang jadi serius untuk memperbaiki, meluruskan sejarah kita dengan menggali data bukti yang sangat minim sekali. Jadi situs-situs yang kita tahu itu situs Borobudur, Trawulan segala macam itu kita tahu. Itu apa sudah benar umur-umurnya? Bisa sih Borobudur 800 Masehi beneran nih, serius nih 800 Masehi. Ya, itu belum ada stasiun umur labnya ya. Banyak sekali situs nggak ada. Terus situs yang tadi yang di Pasema itu kan yang seperti Olmec itu. Kalau Olmec katanya kan 2500-3000 tahun sebelum Masehi, berarti kan itu jauh sekali. Sejarah kita 400 Masehi kan masih jauh tuh kan, PR masih banyak. 2500 itu saya masih nggak percaya karena saya cari-cari di literatur Olmec 2500 itu nggak juga, kalau saya sih lebih tua lagi gitu ya. Yang juga ada banyak sekali ini ya, PR-nya. Yang jelas yaitu kronologi harus diluruskan. Sebetulnya peradaban itu belajar dari kapan? Apakah benar dari zaman es gitu ya? Apakah betul yang seperti dituliskan di Oppenheimer? Oppenheimer kan menuliskan bahwa jelas sekali di bukunya itu kesimpulannya dari pemetaan daerah itu bahwa bangsa Nusantara sudah menghuni sejak zaman es dan sudah bisa berlayar, bahkan mungkin pelayaran yang pertama seluruh dunia dia sudah bisa berlayar, jadi sudah maju ya. Kemudian waktu banjir besar dalam pemetaan DNA itu terlihat ada penyebaran dari Indonesia, dari Sunda ke seluruh dunia keluar bermigrasi keluar. Jadi mungkin babak berikutnya ada yang masuk lagi ke Indonesia gitu ya. Jadi ya demikian, itu sih mengharapkan itu menjadi PR besar untuk negara ya, bahwa sejarah ini, peninggalan ini betul-betul digali dengan serius, dengan multidisiplin juga gitu ya, karena tidak akan cukup hanya oleh kacamata arkeolog aja atau sejarah aja, nggak cukup Pak. Butuh disiplin ilmu lain untuk menggalinya. Mungkin demikian sih, jadi sehingga kita kebanggaan itu ada buktinya gitu. Kita memang bangsa yang luar biasa yang besar gitu ya. Kirana,
Saya saat ini bergeraknya di bidang trauma healing, dan saya ini sangat cinta sejarah. Terus tadinya mau ambil S2 sejarah di UI, tapi alhamdulillah ketertarikan saya dengan dunia konspirasi menghantarkan saya untuk sekarang ada kuliah di Unhan, Unsur Pertahanan Republik Indonesia. Dari situ saya banyak belajar, dan banyak menjawab pertanyaan tentang konspirasi dan terutama tentang Atlantis itu sendiri. Dan kan saya dulu pernah tahu tentang Atlantis ini, teknologinya tuh banyak menggunakan air dan bisa terbang lewat batu-batuan, seperti itulah demikian canggihnya Atlantis gitu. Dan saya juga teringat dari tadi Pak Bapak saya lupa ya, bicara tentang New World Order ini itu, dan saya juga jadi teringat bahwa piramida itu bisa jadi itu adalah pembangkit listrik, sumber energi. Dan saya juga teringat dengan New World Order itu sendiri, sebenarnya listrik itu bisa gratis kalau menerapkan prinsip dari Nikola Tesla. Jadi karena ada konspirasi oleh JP Morgan di GE, jadinya karya Nikola Tesla ini dimatikan. Jadi kalau Nikola Tesla ini ternyata dimenangkan saat itu, listrik itu sebenarnya gratis. Dan prinsipnya itu seperti piramid dasarnya sebenarnya ada aliran air. Dia memainkan frekuensi, lalu nanti ada frekuensinya itu dengan bunyi suara dan air itu digerakkan sehingga membangkitkan tenaga listrik. Dan itu mungkin teknologi Atlantis yang mungkin kita perlu ketahui. Dan Lemuria mungkin ya, teknologi Lemuria. Nah dari situ kita bisa tahu The New World Order ini ada apa sih dengan tujuan mereka ya elit global ini. Dan ternyata ada suatu bahaya di 5G, gelombang frekuensi 5G. Jadi kalau saya belajar di Unhan ini, ternyata ada namanya perang asimetris seperti Bapak bilang, dan kita udah masuk dalam perang hibrida. Dan perang ini udah segitu kompleks dan akan memasuki terutama segi kesehatan, lewat vaksin, lewat kesehatan. Dan memang vaksin yang COVID yang kemarin dimasukkan itu mengandung mRNA. mRNA ini dia itu mengikat protein dan bisa mengubah genetik manusia, dan dia dibarengi dengan graphene oxide. Graphene oxide ini sejenis senyawa yang dia bisa membuat kekentalan darah. Makanya sering ada orang yang silent killer tiba-tiba meninggal jantung. Dan saya lihat 3 orang teman terdekat saya baik-baik aja jantung diduga jantung. Jadi efek vaksin ini pas orangnya diotopsi ternyata ada sumbatan yang sedemikian panjang. Jadi ada ilmuwan Amerika setelah banyak kejadian meninggal, jadinya mereka berpikir kita perlu otopsi, ternyata memang pengentalan darah itu real. Dan ternyata dari vaksin yang ada di COVID ini lewat 5G dia bisa digerakkan. Jadi kayak kalau film Venom, Spider-Man dia goyang-goyang gitu kayak Black Goo gitu kan warnanya. Nah seperti itu. Jadi dan juga saya sebenarnya ada satu pertanyaan dari dulu saya tuh gelisah ya Pak Prof Dani ini kan sering menggali-gali ya tanah situs gitu ya. Itu tuh lapisan tanah tuh gitu. Terus kan telah melihat hamparan ya bumi ini seperti itu. Terus saya juga berpikir ya, air, Atlantis juga teknologinya air. Terus fitrah air ini kan selalu level, selalu dia akan datar gitu. Dan saya mau tanya pandangan Prof Dani, sebenarnya bentuk bumi kita ini apa gitu loh. Apakah mungkin air itu dapat membungkus bola gitu dan diputar-putar gitu. Sedangkan kalau saya sendiri di Al-Quran itu dibilang bahwa bumi itu diam. Sebenarnya punya garis edar itu matahari dan bulan. Dan bentuknya matahari di Al-Quran itu jamak dan bulan itu single. Jadi bulan ada satu, matahari itu ada banyak menurut garis edarnya. Makanya apabila di Cina ada fenomena alam matahari bisa ada 3 kelihatannya. Nah seperti itu. Mohon penjelasannya. Terima kasih banyak.